Halo, selamat pagi adik-adik semua. Wah, nggak terasa ya, kita udah masuk di awal tahun yang baru, di tanggal 3 Januari 2021. Meskipun di tahun sebelumnya kita semua mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19, tapi kita harus tetap mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, untuk itu kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita nyanyikan dari awal ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh Kau berikan kepada kami hari ini. Sebentar kami ingin beribadah bersama, kiranya Engkau boleh memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik memasuki awal tahun yang baru di tanggal 3 Januari 2021. Yuk kita sama-sama untuk terus melayani Tuhan dan kiranya kita juga jangan lelah untuk melayani Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di
ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom anak-anak semuanya. Oke, pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan setelah kalian memuji, memuliakan Tuhan dengan lagu-lagu yang sudah dibawakan oleh Lose-Lose kalian tadi ya. Nah, sebelumnya Lose mau mengucapkan selamat tahun baru untuk anak-anak yang ada di rumah, juga mama, papa, semuanya. Nah, Lose kira anak-anak juga tetap berbahagia dalam kondisi yang sehat, dalam berkat Tuhan semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita dari yang akan Lose bawakan, kita akan menyaksikan satu video. Nah, dalam video ini kita juga akan sekaligus membuka Alkitab kita ya, membuka kitab Alkitab kita di Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 25 ya. Yuk kita akan menyaksikan sebentar. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi
apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Anak-anak semuanya, kalian sudah melihat, sudah menyaksikan video yang tadi sudah Lause berikan kepada kalian. Kita akan buka firman Tuhan ini dengan doa. Yuk, ambil sikap berdoa yang baik. Tidak ada lagi yang saling mengganggu. Jika ada adiknya atau cecenya, ya, supaya kita boleh berdoa dengan baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa kami semua sudah melewatkan tahun yang lalu dengan baik. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati, khususnya di sepanjang tahun 2020. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada mama papa kami, juga kepada saudara-saudara kami. Berkati Tuhan teman-teman kami semua dimanapun mereka berada. Semoga sukacita Natal yang baru saja kita rayakan, kami boleh bersukacita bersama-sama di tahun-tahun yang akan datang. Sebentar Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, saat ini kita melaksanakan ibadah online yang pertama kali kembali di tahun 2021. Nah, Lause harap anak-anak tetap semangat, anak-anak tidak lelah-lelahnya untuk berdoa pada masa saat-saat ini, ya, supaya semuanya dipulihkan kembali seperti yang anak-anak harapkan, ya. Nah, sekarang kita akan memasuki di dalam firman Tuhan tadi. Anak-anak, tadi yang sudah anak-anak saksikan, sudah anak-anak lihat, itu ada di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 25. Di mana tadi anak-anak pasti melihat, ya, cerita tentang Adam dan Hawa. Nah, sikap Adam dan Hawa yang tidak menuruti atau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Nah, tadi ada di dalam ayat 2, ya, ayat 2 itu Tuhan yang si Hawa tadi mengucapkan bahwa buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, itu adalah perintah Tuhan kepada
Adam dan Hawa, terutama Adam tadi. Kenapa dia menjawab seperti itu? Nah, tadi anak-anak dengarkan ketika datang si ular, ya, datang ular membujuk, merayu si Hawa, ya. Ayo makan aja, petik aja buah itu, ya. Jadi dirayu, dibujuk-bujuk supaya si Hawa mau mengambil buah itu dan memakannya, ya. Nah, yang dilakukan Hawa, kemudian dia berpikir, iya juga ya yang dikatakan si ular tadi, ya. Paling kalau aku makan, aku menjadi orang yang pintar, aku akan menjadi orang yang tahu semuanya. Nah, akhirnya si Hawa mau makan buah itu. Setelah dia makan, dia merasa tidak apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa, ya. Kemudian dia memberikan kepada Adam. Kata si Adam waktu itu mau apa tidak? Ya, awalnya dia nggak mau. Lah, itu kan udah dilarang oleh Allah. Kita nggak boleh makan buah itu. Tapi si Hawa bilang, nggak apa-apa, aku makan nggak apa-apa. Akhirnya apa? Dia berikan buah itu dan Adam mau makan. Apa yang terjadi anak-anak? Ya, yang terjadi seketika itu juga Adam dan Hawa semuanya terbuka. Ya, dia kemudian merasa ketakutan ketika Allah datang. Ya, ketika Allah datang, apa yang ia lakukan? Ya, dia bersembunyi. Dia berusaha melarikan diri dari Allah. Nah, itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehidupan mereka tidak seperti yang ia alami ketika ia menuruti perintah Allah. Akhirnya Adam diusir, ya, dari Taman Eden. Ya, taman di mana kehidupan mereka semuanya dengan penuh sukacita, kehidupan yang tidak membuatnya susah. Nah, sekarang anak-anak dengan diri kita coba anak. Ya. Tadi ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk makan buah yang dilarang oleh Allah tadi, ya. Itu dia tidak tahu, ya, karena bujukan si ular, dia tidak tahu apa akibatnya. Padahal akibat dari yang ia putuskan untuk menerima bujukan si ular tadi, akibatnya dia hidup menderita, dia hidup sengsara. Nah, sekarang diri kita, coba anak-anak, ya, anak-anak semuanya, baik yang masih kecil-kecil, yang sudah sekolah di TK, di SD, di SMP, ya, mungkin, ya. Nah, itu juga memiliki satu kecenderungan, satu kemauan bahwa dia juga punya keinginan untuk hidup yang enak, untuk menikmati sesuatu yang enak, sesuatu yang menyukakan atau membahagiakan diri dia sendiri. Salah satunya dia ambil satu keputusan yang mungkin keputusan dia itu tidak tentu benar. Contohnya, ya, contohnya begini. Ketika anak-anak disuruh oleh mama, ya, wah ini libur nih, ya. Kalau libur anak-anak kan bebas tugas, nggak ada lagi dituntut sama gurunya untuk mengumpulkan tugas. Ini yang udah sekolah, ya. Nanti yang adik-adik yang kecil-kecil nanti, ya, contohnya, ya. Nah, kemudian waktu masa liburan ini, pokoknya aku bikin santai sesantai-santainya. Aku bikin hari-hari saya itu seperti melepaskan beban, ya. Saya tidak mau untuk memikirkan besok aku belajar apa, besok lagi aku harus bagaimana tentang tugas-tugas kita. Maka dia bangun siang. Pokoknya aku harus bangun siang. Ketika mama papanya bilang, kamu walaupun libur harus tetap bangun pagi berdoa, baca renungan, ya. Kalau masih ada yang diberikan oleh losenya dikerjakan. Nah, karena merasa dirinya itu terbebas dari semua tugas karena libur, ya. Jadi dia, ya sudahlah, aku bangun siang aja, ya.
Saya pokoknya mau sesuka hati saya. Saya maunya begini, saya mau main game yang sepuas-puasnya. Ya, saya mau nonton TV sepuas-puasnya. Nah, itu salah satu hal yang membuat dirinya itu melakukan apa yang dia suka, apa yang dia putuskan untuk kemauan dia sendiri. Artinya dia bermalas-malasan, ya. Kemudian ada lagi misalnya untuk anak-anak yang masih kecil-kecil nih ya. Misalkan disuruh makan ya, mamanya sudah capek, sudah memasakkan ya, sudah bikinkan susu, dia masih apa? Gak mau ya. Akibatnya apa? Sakit ya. Karena banyak main, karena banyak dia melakukan pekerjaan atau melakukan semuanya itu dengan semau-maunya sendiri ya. Jadi anak-anak, ketika anak-anak itu melakukan hal yang tidak sesuai apa yang Tuhan kehendaki, pasti membawa satu akibat yang membuat diri kita itu tidak menyenangkan, tidak membawa kita itu kedamaian. Ketika anak-anak berbohong ya, membuat hati kita tidak tenang. Ketika anak-anak melakukan perlawanan kepada orang tua, berbicara yang tidak manis, berbicara yang kasar, baik terhadap orang tua, terhadap kokonya atau terhadap adiknya, itu membuat hati kita tidak tenang. Itu akibat dari hal-hal yang buruk yang kita lakukan, yang tidak mau kita ikuti perintah Tuhan. Ketika Tuhan membuat kita ini menjadi anak-anak yang diangkat sebagai anak-anak Tuhan, tentu saja Tuhan mau kita melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita harus memperbaiki diri ya, harus mau memperbaiki diri. Memperbaiki dirinya bagaimana? Apakah kalian terus ya sudahlah, kan aku sudah habis renungan, habis membaca Alkitab, udah habis itu terus main lagi seperti itu. Tapi tindakan kita sehari-hari tidak berubah, bukan seperti itu ya. Kita tetap melaksanakan, rajin berdoa, apalagi pada masa-masa seperti ini ya. Nah, anak-anak kita baru saja merayakan hari Natal ya. Hari Natal anak-anak sudah merasakan kehadiran Tuhan Yesus ya di hati kita. Bagaimana ketika Tuhan Yesus yang lahir di tempat yang tidak seperti kita bayangkan ya, yang tempat yang kotor, di tempat yang mungkin berbau ya, yang tidak sesuai dengan apa yang saat itu dialami oleh orang-orang yang harusnya lahir di tempat yang bersih ya. Nah, itulah gambaran ya, bahwa Tuhan juga mau tetap hadir di dalam hati, di dalam hidup kita, walaupun kita cenderung kita melakukan satu kesalahan, satu dosa ya yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, anak-anak semuanya, dari apa yang sudah anak-anak lihat tadi, kita dapat belajar ya, bahwa setiap keputusan, setiap apa yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu pasti akibatnya tidak baik. Maka Lose mengajak anak-anak semuanya di tahun baru ini, tahun 2021 ini ya, kita belajar untuk memperbaiki diri. Kita belajar untuk semakin memberikan diri kita itu kepada Tuhan ya, dengan cara tetap rajin berdoa, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang manis ya. Kemudian mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan apa yang diperintahkan oleh
mama, papa yang ada di rumah. Jadi jangan semaunya sendiri, maunya kita lakukan. Padahal itu salah, seperti Hawa tadi. Sudah diperintahkan oleh Tuhan, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Mati dalam arti dia akhirnya apa? Hidupnya tidak bahagia lagi. Dia harus bersusah payah ketika harus mencukupi kebutuhannya. Dia harus mencangkul, mungkin dia juga harus bekerja, menggali tanah, harus artinya apa? Mengerjakan untuk mencukupi segala kebutuhannya. Karena apa? Tidak menuruti perintah Tuhan, ya. Nah, itu firman yang Tuhan berikan kepada kita semua. Lose ajak sekali lagi di awal tahun ini kita mulai lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Yuk kita mau tutup dengan doa. Sekali lagi tetap rajin berdoa, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana supaya kita terhindar dari penyakit yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang baru kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari setiap apapun yang kami lakukan. Ketika kami bersalah, kami boleh mohon ampun kepada Tuhan dan kami boleh memperbaiki diri. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga boleh menjadi taat dan patuh kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk mama, papa, juga untuk saudara-saudara kami semua. Biarlah Tuhan, mereka semua Kau beri kesehatan dan kami juga Kau hindarkan dari sakit, penyakit yang saat ini sedang membebani diri kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik tadi udah dengarkan firman Tuhan dari Lose Maria. Untuk itu kita harus selalu taat ya sama firman Tuhan dan perintah Tuhan. Mari kita sama-sama kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, ibadah hari ini tanggal 3 Januari 2021 selesai. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah. Dadah.